Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang problematika keluarga dalam masyarakat kontemporer. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Nurani Ramayanti, yang kedua Anissa Nur Khalifah, yang ketiga Nurmalita Putri Rizkia, yang keempat Sifa Ajara Mulyasa. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang kedudukan pernikahan dalam perspektif masyarakat kontemporer. Isu kontemporer yang berkembang di masyarakat terkait dengan pernikahan ilegal menjadi sorotan yang tajam, di antaranya perselingkuhan dan masalah yang terkait dengannya, seperti pertengkaran yang berakhir dengan perceraian, pemalsuan surat nikah, perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Pernikahan siri merupakan bagian dari pernikahan yang tidak resmi secara hukum pemerintahan, karena dilakukan dengan cara rahasia. Hanya saja ia mencakup subjek pria yang lebih luas, boleh jadi dilakukan oleh seorang pria yang beristri maupun tidak beristri, dan juga mencakup subjek wanita yang lebih sempit. Hanya wanita yang tidak bersuami, karena baik hukum Islam maupun undang-undang perkawinan tidak mengenal poliandri. Pernikahan ilegal adalah nikah yang dilakukan tanpa catatan yang sah, dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, nikah ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik pelaksanaannya disaksikan di depan publik atau maupun tidak sirih, baik dihadiri oleh PPN atau penghulu atau P3N atau Modin maupun tidak. Istilah nikah ilegal atau nikah goir al-qanuniyah tersebut diambil dari pengertian yang dikemukakan Atta Mudar dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, seperti Yaman Selatan dengan menggunakan istilah Kanun al-Usro atau hukum keluarga, dan negara Iran dengan setelah Kanun al-Madani, kemudian tahun 1967 berkembang menjadi Kanun Himayah atau perlindungan keluarga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmalita. Nikah dalam perspektif norma agama merupakan bentuk aktualisasi dari realisasi teologis yang disimpulkan dengan bangunan kehidupan keluarga yang kokoh, suci, dan penuh rahmat. Selain itu, pada tataran sosiologis, dengan pemikiran akan dapat dibentuk suatu komunitas dalam keluarga yang harmonis, saling hormat menghormati, serta saling mengasihi di antara kedua pihak. Sebagai dasar yang harus dipegang oleh umat Islam di Indonesia dalam suatu pernikahan, harus memenuhi 5 unsur rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu dari KUA yang berada di wilayah saat pernikahan dilakukan. Namun dalam kenyataannya, apa yang terjadi bahwa adanya umat Islam yang melakukan pernikahan secara agama, tetapi mengabaikan peraturan pemerintah yang bertugas dan mengatur regulasi pernikahan. B. Problematika keluarga dalam masyarakat kontemporer. Problematika keluarga adalah keadaan di mana kehidupan suatu keluarga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kacau, tak teratur, dan terarah. Orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anaknya, terutama remaja. Mereka melawan orang tua, dan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, terutama menyangkut persoalan bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya. Dengan kata lain,
Problematika keluarga adalah kondisi di mana di dalam keluarga ini terjadi ketidakstabilan dalam komunikasi antara suami dan istri. Artinya komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis antara suami dan istri itu sudah tidak ada. Dampak yang paling buruk ketika terjadi problematika dalam keluarga ini adalah ketika suami dan istri memutuskan untuk melakukan perceraian. Maka ketika perceraian itu benar-benar terjadi, pihak yang paling menderita adalah anak-anaknya. Dalam Islam, pernikahan atau perkawinan itu sendiri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta melangsungkan keturunannya dalam suasana yang saling mencintai atau biasa disebut mawadah dan kasih sayang atau biasa disebut rahmah antara suami dan istri. Di masa yang modern dan kontemporer ini adalah salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai persoalan dalam hukum keluarga di negara-negara Muslim. Selanjutnya materinya dibacakan oleh Sifa Zahra. Contohnya, di Indonesia terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama yang dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, adanya nikah misyar, yaitu nikah misyar ini merupakan pernikahan kedua kali atau ketiga kali dibagi pihak suami, sehingga dapat dikatakan juga bahwa nikah misyar ini merupakan bagian dari praktek poligami. Yang kedua, adanya kawin siri, yaitu dalam sejarah Islam, pernikahan tidak boleh dilakukan secara diam-diam, tanpa saksi, bahkan seharusnya atau paling tidak dengan restu wali. Maka Islam menganjurkan bahwasannya agar dilakukan pesta, walaupun sederhana, dan dianjurkan dirayakan dengan musik. Maka dari itu, siapapun yang diundang ke dalam acara walimah, maka sangat dianjurkan untuk menghadirinya. Tujuannya mengundang bukan hanya untuk menampakkan kebahagiaan saja, namun juga sebagai saksi sehingga dapat menolak isu negatif yang bisa jadi muncul. Yang ketiga ada nikah mut'ah, merupakan ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk masa depan yang mereka sepakati bersama dengan upah tertentu. Problematika yang muncul dan terjadi di sebuah keluarga itu beragam macamnya. Yang C, ada akar-akar problematika keluarga di masyarakat. Problematika yang muncul dan terjadi di zamannya berikut kontemporer. Yang pertama ada masalah perekonomian, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah seksual, yang keempat masalah pendidikan, yang kelima masalah pekerjaan, yang keenam masalah agama, yang ketujuh masalah komunikasi. Selanjutnya materi dibaca oleh Anissa. Problematika yang muncul sudah pasti ada penyebab masalahnya. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab atau akar dari sebuah problematika rumah tangga? Berikut adalah penyebab terjadinya masalah pada suatu keluarga. Yang pertama, perbedaan agama. Misalnya, pemuda Muslim menikah dengan wanita Kristen. Yang kedua, perbedaan kriteria moral. Misalnya, salah satu beragama baik, sedangkan pasangannya gemar maksiat. Yang ketiga, perbedaan wawasan yang terlalu jauh, terutama jika istri berwawasan lebih luas daripada suami. Yang keempat, perbedaan yang tajam dalam hal tradisi sosial, misalnya pemuda kota menikahi gadis desa atau sebaliknya. Yang kelima, perbedaan yang besar antara suami dan istri dalam level ketampanan, tinggi tubuh, kecerdasan, pendidikan, wawasan, dan level sosial. Yang keenam, tumpang tindih dalam tugas tanggung jawab. Misalnya, istri yang bekerja dan menafkahi keluarga, sedangkan suami menganggur dan tidak sanggup memberi nafkah.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.